Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Echandianti, presensi 22 dengan NIM 2311031106. Di sini saya dari kelas A3 Denpasar, semester 3 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Di sini saya membuat video mengenai bangun ruang, yang dimana di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah matematika. Halo semua. Oke, kembali lagi bersama Miss Echa, yang dimana di sini kita akan belajar apa, anak-anak? Ya, kita akan belajar bangun ruang. Miss mau tanya, sebelumnya di sini semua sudah sarapan atau belum? Oh, ada yang belum ya? Baik. Untuk selanjutnya, Miss mau tanya di sini, siapa yang tahu bangun ruang? Apa saja sih bangun ruang itu? Ada yang tahu tidak? Kalau ada yang tahu, boleh acungkan tangannya ke atas yang tinggi-tinggi, oke? Oke. Ada yang tahu? Kubus. Nah, itu adalah contoh bangun ruang. Ada yang tahu lagi tidak? Baik. Baik, langsung saja di sini Miss akan menjelaskan apa saja sih itu bangun ruang. Nah, seperti itu. Oke, di sini Miss sudah buatkan bangun ruang, macam-macam bangun ruang, yang dimana di sini ada 8. Anak-anak akan melihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Kita mulai dari nomor 1. Nah, kita baca dulu. Ini namanya apa? Kubus. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih gambar atau bentuknya kubus. Nah, bentuk atau gambar dari kubus itu seperti ini, ya. Sudah mengerti bagaimana bentuk kubus? Oke. Nah, di sini kan bentuk kubus seperti ini. Miss mau tanya, apa sih benda apa sih yang ada di sekeliling kalian itu yang bentuknya sama seperti kubus? Apa? Ya, rubi. Rubi itu juga sama bentuknya seperti ini. Selain itu ada lagi? Ya, kardus. Kardus juga ada yang bentuknya seperti ini, ya. Ini namanya kubus. Oke. Oke, anak-anak, yang kedua ini apa? Balok. Nah, Miss, kok sama sih gambarnya seperti nomor 1? Iya, gambarnya memang sama, namun bentuknya. Nah, lihat ya, anak-anak. Di sini gambar kubus dia lebih kecil. Nah, panjangnya lebih kecil, oke? Nah, kemudian untuk balok dia lebih panjang. Sudah mengerti? Ini ibaratkan persegi, kemudian ini ibaratkan persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat balok. Balok gambarnya adalah seperti ini. Nah, kemudian apa saja yang mirip dengan balok yang ada di sekeliling kita? Apa? Ada yang tahu tidak? Iya, kulkas. Kulkas juga seperti ini, ya. Kemudian ada lagi atau tidak? Tempat tisu. Benar, ini contoh ini kita lihat di sekeliling kita, yaitu contohnya kulkas. Kemudian ada tempat tisu. Kemudian ada juga almari atau lemari. Oke. Baik. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 3 ada limas. Anak-anak dapat melihat bagaimana gambar limas. Nah, dia seperti ini ya, dia mirip seperti atap rumah, seperti piramida. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada prisma. Prisma, bagaimana gambar prisma? Bagaimana bentuk prisma? Nah, bentuk prisma yaitu seperti ini. Di atasnya ada berbentuk seperti segitiga, kemudian di sini ada persegi. Nah, seperti ini ya. Sudah? Apakah sudah dimengerti yang mana limas dan yang mana prisma? Baik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada nomor 5 yaitu kerucut. Apa? Kerucut. Oke. Nah, kerucut ini bentuknya seperti ini. Seperti apa ini? Apakah ada benda yang seperti ini? Nah, kalau anak-anak beli es krim, dia akan berbentuk seperti ini. Es krim apa ya namanya? Nah, kemudian dia juga mirip seperti topi Pak Tani. Ada yang tahu bagaimana topi Pak Tani? Oke. Berarti sudah mengetahui kerucut. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu tabung. Nah, anak-anak lihat tabung ini bentuknya seperti ini. Apa sih, benda apa sih yang mirip sama tabung? Gelas. Iya, gelas mirip juga sama tabung. Kemudian apa lagi ya? Celengan. Celengan mirip bentuknya seperti tabung, tapi jangan celengan ayam ya. Celengan yang bentuknya seperti tabung. Oke? Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada bola. Bola. Bagaimana bentuk bola? Ya, seperti ini, berbentuk lingkaran. Oke. Baik. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana sifat dari bangun ruang ini, sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh bangun ruang seperti ini. Oke? Oke. Untuk yang pertama yaitu ada kubus. Nah, kita lihat sekarang. Di sini Miss sudah siapkan media seperti ini. Yang ini dinamakan apa? Kubus. Oke. Nah, ini ya bentuknya. Nah, ini dinamakan kubus. Sifat kubus atau ciri-ciri kubus dia memiliki 6 sisi. Yang mana sih namanya sisi, Miss? Yang mana sih? Nah, sisi kita hitung ya. Miss kasih tahu yang namanya sisi yaitu yang ini. Ini namanya sisi. Kita hitung sekarang. Benar nggak sisinya ada 6? Nah, kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti sisinya benar ada 6. Oke. Nah, selanjutnya dia mempunyai 12 rusuk. Ada nih lagi yang bertanya, yang mana sih rusuk, Miss? Oke, rusuk. Nah, yang dinamakan rusuk adalah ini dinamakan rusuk.
rusuknya ada 12. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rusuknya benar ada 12. Oke. Nah, apalagi sih ciri-ciri atau sifat dari kubus ini? Nah, dia mempunyai 8 titik sudut. Yang mana namanya titik sudut? Titik sudut yaitu, nah ini namanya titik sudut. Oke, kita hitung sekarang. Benar nggak 8? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rusuknya, berarti titik sudutnya benar ada 8. Nah, kemudian dia juga memiliki setiap sudutnya ini berbentuk siku-siku. Yang mana namanya siku-siku? Ya, ini namanya siku-siku. Oke, ini dinamakan sudut siku-siku. Nah, ini dinamakan sudut siku-siku. Apakah sudah paham? Baik, kita langsung ke yang nomor 2. Nomor 2 apa? Balok. Nah, di sini Miss ibaratkan ini, Miss pakai ini ya, ini balok. Nah, gini, hampir sama kan? Hampir sama, tapi dia lebih panjang. Nah, balok ini dia mempunyai 6 sisi. Kita hitung yang mana sisinya. Tadi kami sudah jelaskan yang mana namanya sisi, titik sudut, kemudian rusuk. Nah, sekarang kita hitung berapa ada sisi dari balok. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jawabannya benar. Sisi balok ada 6. Nah, kemudian dia juga mempunyai 3 sisi persegi dan persegi panjang. Ini persegi panjang dan ini persegi, seperti itu ya. Nah, kemudian dia mempunyai 12 rusuk. Kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti benar dia mempunyai 12 rusuk. Nah, 4 rusuknya sama panjang. Yang mana itu? Yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Nah, dia juga memiliki 8 titik sudut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian semua sudutnya ini berbentuk siku-siku. Ini dia. Itu dia sudut siku-siku. Nah, oke, mengerti? Oke. Selanjutnya yaitu limas. Yang mana dinamakan limas? Yang namanya seperti piramida. Limas. Nah, limas bentuknya seperti ini. Bisa dilihat? Oke. Nah, bagaimana ciri dari bentuk limas ini? Nah, limas memiliki alas yang berbentuk segitiga, kemudian ada juga yang berbentuk segi 4, segi 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jumlah sisi, rusuk dan titik sudut dari limas ini tergantung pada bentuk alasnya. Nah, jika alas limas ini segitiga atau kita kenal dengan limas segitiga, dia akan memiliki 4 sisi, kemudian 6 rusuk dan 4 titik sudut. Jika alasnya segi 4 seperti ini, atau yang kita kenal dengan sebutan limas segi 4, maka dia akan memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian memiliki 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia memiliki 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dimengerti? Baik, untuk selanjutnya yaitu ada nomor 4, yaitu prisma. Nah, medianya seperti ini. Sudah? Oke, dia hampir mirip sama ini, namun dia lebih panjang seperti itu. Bagaimana ciri-ciri atau sifat dari prisma ini? Nah, prisma ini, jika dia segitiga, nah dia akan memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan memiliki 5 sisi, kemudian 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Oke. Kemudian dia memiliki 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian jika alasnya yaitu persegi 4, maka dia akan memiliki 6 sisi, kemudian 12 rusuk dan 8 titik sudut. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak? Baik. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 5, yaitu kerucut. Nah, seperti ini dia. Seperti apa ini? Dia mirip seperti topi ulang tahun ya. Nah, ini dia namanya kerucut. Kerucut ini mempunyai alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian sisi tegaknya melengkung bertemu dengan sisi puncak. Sudah? Nah, dia tidak mempunyai rusuk dan juga titik sudut. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya kita akan ke nomor 6, yaitu tabung. Nah, ini ya.
ini bentuknya mirip seperti tabung. Bisa? Apakah mirip? Iya, dia mirip seperti tabung. Nah, tabung ini dia memiliki ciri atau sifat yaitu mempunyai dua alas yang berbentuk lingkaran yang sejajar. Nah, ini sama di atasnya ya. Dia mempunyai dua lingkaran, alas lingkaran. Kemudian dia mempunyai sisi tegaknya berbentuk lengkung. Ini, melengkung. Oke. Kemudian dia tidak memiliki titik sudut. Sudah? Oke. Untuk yang terakhir yaitu bola. Nah, ini kita ibaratkan ini bola ya. Ini Miss buat menggunakan kertas yang Miss pakein apa namanya ini ya? Plaster. Karena Miss nggak punya bola. Nah, makanya Miss ibaratkan ini adalah bola. Dan ini bentuknya emang agak kurang rapi, namun ini maksudnya adalah bola. Oke, kita ibaratkan, kita bayangkan saja bahwa ini bola. Nah, bola dia memiliki ciri atau sifat yang dimana bola ini memiliki satu sisi yang lengkung dengan sempurna. Nah, nanti kalau kalian punya bola di rumah, kalian lihat dia mempunyai sisi yang lengkung yang sempurna. Nah, kemudian dia tidak mempunyai rusuk dan titik sudut. Nah, yang ketiga, semua titik pada permukaan bola ini berjarak yang sama. Sudah? Nah, ini ya gambarnya sekali lagi. Apakah dimengerti? Apakah sudah dipahami yang mana namanya kubus, kemudian balok, seperti itu, dan bagaimana ciri atau sifatnya? Sudah dimengerti anak-anak? Baik, oke. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara mencari luas dan volume dari bangun ruang ini. Sudah siap? Oke. Baik, di sini kita akan mencari luas. Yang pertama, kita akan mencari luas kubus. Nah, kita gambar dulu kubusnya ya. Kubus. Bagaimana cara mencari luas kubus? Rumus luas kubus adalah L sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, di sini kita ibaratkan di sini adalah sisinya 10 cm. Bisa dipahami? Sudah dilihat? Oke. Nah, sekarang kita masukkan saja angkanya. Luas sama dengan 6, kita tulis dulu 6, kemudian kali kita turunkan, dan S. S ini adalah ini. Berarti sisinya 10 cm. 10, ingat angkanya ditulis 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita jumlahkan. 6 dikali 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10, 100. Nah, 6 kali 100 berarti 600. Ingat ya, ini satuannya cm. Nah, berarti ini luas kubus yaitu 600 cm. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2, bagaimana cara mencari luas balok? Kita gambar dulu baloknya. Nah, ini balok. Oke, bagaimana cara mencari luas balok? Nah, luas balok, rumus luas balok yaitu L sama dengan 2, kemudian buka kurung, PL dikali PT, kemudian ditambah LT. Nah, seperti ini rumusnya. 2, buka kurung, PL dikali PT, kemudian dikali LT. Nah, di sini kita ibaratkan di sini tingginya 4 cm. Kemudian di sini lebarnya 8 cm. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu ada balok. Nah, kita lihat, ini adalah gambar balok. Kemudian bagaimana rumus mencari luas permukaan balok? Nah, rumusnya yaitu ada ini. L sama dengan 2, buka kurung, P dikali L ditambah P dikali T dan ditambah L dikali T. Nah, P ini adalah panjang, kemudian L adalah lebar, kemudian T adalah tinggi. Sudah? Oke. Nah, di sini kita masukkan angkanya sekarang. 2, kita turunkan 2. Kemudian buka kurung. P-nya berapa? Panjangnya adalah 8. Kemudian lebarnya 5. Berarti 8 dikali 5 adalah 40. Nah, tanda tambah kita turunkan. Kemudian selanjutnya P dikali T. Panjangnya 8. Tingginya 4. 8 dikali 4 berarti 32. Kemudian tambahnya kita turunkan lagi. Sekarang L dikali T. Lebar dikali tinggi. Lebarnya adalah 5. Tingginya 4. Berarti 5 kali 4 adalah 20. Kita tutup kurung. Nah, selanjutnya di sini 2, kita turunkan 2. Sekarang 40 ditambah 32 adalah 72. 72 ditambah 20 adalah 92. Kita tulis di sini. Kita tulis kali 92. Nah, 2 dikali 92 adalah 184. 184. Satuannya apa? Meter. Bisa? Baik. Selanjutnya yaitu prisma. Nah, di sini Miss sudah buatkan terlebih dahulu, yang dimana di sini ada gambar prisma dan bagaimana cara mencari luas permukaan prisma. Nah, di sini cara mencari luas permukaan prisma atau rumusnya yaitu luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi tutup kurung. Nah, ini ada contohnya sudah berisi angka yaitu ada 5 cm, kemudian 6 cm, 10 cm dan 4 cm. Kita langsung saja masukkan angkanya. 2 dikali, nah luas alas ini dia berbentuk segitiga. Nah, rumus luas dari segitiga ini yaitu setengah dikali
Nah ini luas alas 6 dikali 4. Sudah? Nah sekarang tambah keliling alas. Keliling alas itu berarti yang ini 6 ditambah 5 ditambah 5. Kemudian tutup kurung dikali tinggi. Nah tingginya adalah 4 cm. Sudah? Nah sekarang kita jumlahkan. 2 kita turunkan, kemudian setengah dikali 6 sama dengan 3, kemudian dikali 4 yaitu 12. Tambah, nah 6 tambah 5 tambah 5 dikali 10 yaitu 160. Nah selanjutnya 2 kita turunkan, kali kita turunkan 12 dan juga 160. Nah sekarang kita jumlahkan. 2 dikali 12 sama dengan 24, kemudian ditambah 160, berarti 24 ditambah 160 berapa? Ya, 184. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Sudah? Baik. Nah, sekarang yaitu limas, bangun ruang limas. Bagaimana cara mencari bangun ruang? Luas dari bangun ruang limas. Nah, caranya yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, sekarang ini adalah gambar. Ini juga sudah berisi angka. Kita cari sekarang. Luas alas. Nah, luas alasnya yaitu berbentuk persegi. Gimana cara mencari luas persegi? Sisi kali sisi. Nah, kemudian ditambah luas segi tegak. Nah, ini luas segi tegaknya berbentuk segitiga. Cara mencari luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti luas sisi tegak yaitu 4. Nah, ini dia 4 dikali 1/2 dikali alas dan dikali tinggi. Selanjutnya kita masukkan sisi kali sisi. Nah, sisinya yaitu yang ini, yang dirusuknya ini 6 meter. Berarti 6 dikali 6, kemudian ditambah 4-nya turun, dikali 1/2 turun, dikali alas. Nah, alasnya yaitu 6. Kita tulis 6, kemudian tinggi. Nah, untuk tinggi sisi tegaknya yaitu, nah yang ini dia sisi tegaknya, 5 meter, bukan yang 4 meter. Kalau 4 meter ini sisi limas, berarti 6 dikali 5. Nah, selanjutnya yaitu 6 kali 6 sama dengan 36, ditambah 4 kali 1/2 sama dengan 2, 2 dikali 6 sama dengan 12, 12 dikali 5, 60. Nah, kita jumlahkan sekarang. 36 ditambah 60 sama dengan 96 meter persegi. Jadi, luas dari limas adalah 96 meter persegi. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kerucut. Rumus untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu luas sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah S. Nah, kita tutup kurung. Nah, selanjutnya 22/7. Kenapa bisa 22/7? Nah, karena Pi-nya di sini sudah kelipatan 7. Sudah dimengerti? Oke. Nah, makanya kita tulis 22/7 dikali R. R itu jari-jari. Nah, ini dia jari-jarinya. 7. Nah, 7, kemudian kita kalinya diturunkan R. R-nya tadi, nah yang ini dia. Kemudian S ini adalah garis pelukis. Ini dia garis pelukisnya. 25 meter. Kita taruh di sini, 25 meter. Nah, selanjutnya 22/7 dikali 7. Nah, 7-nya ini kita coret karena sudah habis dibagi. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. Makanya kita coret. Nah, berarti kita tulis saja 22. Kemudian dikali 7 tambah 25 adalah 32. Nah, sekarang kita jumlahkan. 22 dikali 32 adalah 704. Nah, ingat satuannya yaitu meter persegi. Begitu ya cara mencari luas permukaan kerucut. Yang paling penting kita harus ingat rumus-rumus dari bangun ruang yang tadi kita pelajari. Nanti kalau kita sudah hafal bagaimana rumus luasnya, tentu kita akan mudah mencari luas yang diinginkan. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke tabung. Cara mencari luas permukaan tabung yaitu menggunakan rumus L atau luas sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Kita tutup kurung. Nah, di sini sudah ada angka yang dimasukkan dalam tabung. Nah, kita cari sekarang. 2, kita turunkan 2-nya. Kemudian Pi, 22/7. Kenapa menggunakan 22/7? Karena di sini, nah ini jari-jarinya adalah 7. Dia adalah sudah kelipatan 7. Makanya kita gunakan 22/7. Kemudian dikali R. Nah, R-nya di sini jari-jarinya 7. Kita kalikan 7. Kemudian kali R dalam kurung 7 dikali T. Nah, tinggi. T ini adalah tinggi. Tingginya adalah 13. Berarti 7 dikali 13. Nah, selanjutnya 2 dikali 22/7. Nah, di sini 7-nya kan udah sama. Kita coret aja. Kita coret. Berarti 2 dikali 22 adalah 44. Kemudian 7 kali 13 yaitu 7 ditambah 13. Di sini tambah ya. 7 ditambah 13 yaitu 20. Nah, sekarang kita jumlahkan, kita kalikan. 44 dikali 20 adalah 880 desimeter kuadrat atau persegi. Seperti itu ya. Ingat ya, diisi satuan. Nah, ini lihat satuannya adalah dm atau desimeter. Nah, sekarang kita akan ke bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Di sini rumus mencari luas permukaan bola yaitu L sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2 atau kuadrat. Nah, sama dengan 4 dikali 22/7 karena di sini Pi-nya, nah jari-jarinya 7 berarti yang dipakai adalah 22/7 dikali R pangkat 2. Jari-jarinya adalah 7 berarti 7 pangkat 2. Pangkatnya jangan dilupakan. Kemudian 4 kita turunkan, kali turunkan, 22/7 kita turunkan juga. Nah, 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7. 7 kali 7 adalah 49. Nah, sekarang ini
49 ini kita coret, sama-sama dibagi 7, berarti 7 kali 7, 49. Berarti kita coret, kita isiin 7. 7-nya dibagi 7 berarti habis. Nah, sekarang 4 kita turunkan, kemudian 22 per 7 ini menjadi dua-duanya saja, kita tulis kali 7. 4 kali 22 dikali 7 adalah 616 km persegi, atau kilometer kuadrat. Nah, ingat ya, satuannya ditulis. Nah, baik, di sini kita akan membahas mengenai volume dari bangun ruang tersebut. Bagaimana sih caranya mencari volume dari bangun ruang yang tadi? Nah, kita mulai dari kubus. Cara mencari volume kubus yaitu volume sama dengan S pangkat 3 sama dengan S kali S kali S. Nah, S ini adalah sisi. Nah, di sini sudah ada gambar kubus yang sisinya adalah 10 cm. Berarti kita tinggal masukkan saja 10 dikali 10 dikali 10 yaitu 1000 cm pangkat 3. Kita ingat, jangan sampai lupa satuannya. Oke? Oke. Nah, yang kedua yaitu ada balok. Di sini sudah ada gambar balok. Nah, bagaimana cara mencari volume balok? Rumusnya adalah V sama dengan P kali L kali T. Nah, di sini P panjang. Panjangnya di sini adalah 25. Kita masukkan di sini. Kemudian dikali L lebar. Lebarnya adalah 10 meter. Kita masukkan juga di sini. Dan tingginya adalah 6 meter. Nah, sekarang jika sudah dimasukkan, kita hitung, kita jumlahkan. 25 dikali 10 dikali 6 adalah 1500 meter pangkat 3. Miss ingatkan, jangan sampai lupa kalian menulis satuannya, oke? Baik. Nah, selanjutnya yaitu prisma. Nah, di sini kita ambil contohnya yaitu prisma segitiga. Bagaimana cara mencari volume prisma segitiga? Cara mencari volume prisma segitiga yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat di sini. Luas alas, dia kan alasnya berbentuk segitiga. Bagaimana cara mencari luas segitiga? Yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, kemudian kita kali tinggi. Nah, selanjutnya turunkan 1 per 2 dikali A ini alasnya adalah 18 cm. Kita tulis di sini. Kemudian T, tingginya adalah 12 cm. Nah, selanjutnya tinggi. Nah, ini tingginya yang ini, 25 cm. Nah, selanjutnya 1 per 2 dikali 18 dikali 12 kita dapatkan 108 dikali 25. Nah, kita sekarang jumlahkan. 108 dikali 25 adalah 2700 cm pangkat 3. Ingat, satuannya ditulis. Nah, baik. Di sini sekarang kita akan mencari volume 5 segi 4. Kita gunakan contoh 5 segi 4. Cara mencari volumenya yaitu 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita tulis 1 per 3 dikali luas alas. Kita lihat, alasnya ini berbentuk persegi. Nah, cara mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Berarti 20 dikali 20. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Tingginya adalah 18 meter. Selanjutnya, kita turun. 1 per 3 kita tulis di sini, kemudian kita kali. 20 kali 20 adalah 400, kemudian kali 18. Nah, selanjutnya, 1 per 3 dikali 400 dikali 18, kita dapatkan 2400 meter pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengukur volume kerucut. Gimana sih caranya mencari volume kerucut? Kita bisa gunakan rumus V sama dengan 1 per 3 dikali Pi kali R pangkat 2 dikali T. Nah, ini adalah contohnya. Kita masukkan angkanya sekarang. 1 per 3 kita tulis, kemudian Pi-nya 22 per 7 karena di sini 14. Nah, 14 ini adalah kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 22 per 7. Kemudian kita kali R pangkat 2. Nah, berarti jari-jarinya 14. Karena dia pangkat 2 berarti dia 14 dikali 14. Kemudian dikali tinggi. Nah, tingginya adalah 18. Kita tulis di sini. Nah, biar kita mudah atau mempermudah, kita kalikan. Nah, ini kita kalikan semuanya yang di atas. Kita bisa gunakan kalkulator. 1 dikali 22 dikali 14 dikali 14 dikali 18, kita peroleh hasilnya 77.616. Nah, kemudian yang di bawahnya ini, kita kalikan. 7 kali 3 adalah 21. Berarti 77.616 dibagi 21 yaitu hasilnya 3.696 M pangkat 3. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tabung. Cara mencari volume tabung, kita gunakan rumus V sama dengan Pi kali R pangkat 2 dikali T. Nah, di sini Pi-nya adalah 22 per 7, karena di sini dia adalah kelipatan dari 7, makanya kita gunakan 22 per 7. Semisalnya dia bukan kelipatan dari 7, kita gunakan 3,14, seperti itu ya. Nah, kemudian R pangkat 2, kita kali, R-nya yaitu jari-jari, 7 dikali 7, dan tingginya 16. Ya, kemudian kita jumlahkan yang di atasnya ini, 22 dikali 7 dikali 7 dikali 16, yaitu kita temukan 17.248. Nah, selanjutnya 7-nya kita taruh di sini. Nah, sekarang kita jumlahkan, kita bagi 17.248 ini, kita bagi 7, yaitu hasilnya 2.464 desimeter pangkat 3. Kita ingat, ini satuannya desimeter, seperti itu ya. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu bola. Di sini, nah sudah ada gambar bola. Cara mencari volume permukaan bola ini yaitu V
sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kita masukkan. 4/3-nya kita turunkan, kemudian kita kali. Pi-nya di sini adalah kelipatan 7. Jari-jarinya kelipatan 7, berarti kita gunakan 22/7. Kemudian kita kali, karena di sini pangkat 3 berarti 7 dikali 7 dikali 7. Nah, kita jumlahkan yang ini biar gampang yang di atasnya. 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Kita temukan hasilnya 30.184. Nah, sekarang yang ini di bawahnya 7 kali 3 atau 3 kali 7 yaitu 21. Kalau sudah, kita bagi 30.184 dibagi 21, kita temukan yaitu, kita temukan koma. Hasilnya 1437,3 km pangkat 3. Seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat Miss sampaikan mengenai bangun ruang, baik itu jenis, sifat, kemudian cara mencari luas dan volume permukaan bangun ruang tersebut, yang mungkin sudah cukup jelas tadi ya. Nah, jika misalnya kalian belum paham mengenai yang dijelaskan, kalian bisa belajar lebih giat lagi di rumah, baik itu menonton YouTube ataupun belajar melalui buku yang sudah didapatkan. Seperti itu ya. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai bangun ruang, yang dimana ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah matematika. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.